Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Gus Rumail Abbas, bagi saya ini mengejutkan. Beliau setidaknya membuat 2 video, yang satu singkat sekitar 2 menit kurang lebih, yang satu agak panjang, mengenai pemikiran culasnya Felix Xiao. Nah, Felix Xiao ini saya sudah mengatakan beberapa kali, fanboysnya itu banyak sekali. Entah bagaimana orang itu bisa ngefans ya sama Felix Xiao itu. Kalau dari segi yang bersangkutan ini banyak membicarakan agama Islam dengan subjek pembicaraan yang spektrumnya luas, mungkin yang bersangkutan ini wajar apabila banyak yang ngefans. Tapi kalau dilihat dari kedalaman ilmunya, ini saya rasa satu kolam saja. Kolam orang-orang yang memang tidak nuans, tidak dalam, tidak tahqiq kalau dalam bahasa kita itu di dalam memahami agama. Nah, sebetulnya itu tidak menjadi masalah ya, tatkala hal itu tidak bersinggungan dengan perkara-perkara yang memang secara usul itu sudah tertanam di dalam agama kita. Nggak jadi masalah lah. Pemilihan diksi itu tidak menjadi masalah sama sekali. Kemudian pelontaran bahasa-bahasa yang populer atau pembahasan tema-tema yang populer itu tidak menjadi permasalahan sama sekali sebetulnya. Yang menjadi permasalahan itu tatkala yang bersangkutan ini yang bahkan lulus tajwidnya saja mungkin tidak, mungkin ya, karena di dalam beberapa pembacaan ayatnya itu banyak yang acak-acakan. Apalagi kalau misalkan kita mau melihat terhadap membaca kitabnya, tahu dalam susunan bahasa Arabnya, ini tidak akan lulus Felix Xiao ini. Apalagi untuk memahami Al-Quran secara mendalam, untuk memahami agama secara mendalam, dia tidak akan memiliki kemampuan itu. Dan banyaknya yang menyukai itu menunjukkan banyaknya orang-orang yang sama dangkalnya. Nah, maka tatkala yang bersangkutan ini membicarakan hal-hal yang sudah di luar kapasitasnya, mau tidak mau orang-orang itu berbicara, termasuk di dalamnya itu Gus Rumail Abbas. Nah, apa yang beliau lihat dari sosok Felix Xiao ini judulnya menggelikan ya. Orang culas berbicara. Itu pilihan bahasanya lebih halus daripada saya. Kalau saya kan tolol, dungu, dan bodoh itu ya. Itu kalau culas ya silahkan dinilai sendiri. Itu bahasanya, pilihan diksinya lebih dia memiliki makna yang lebih katakanlah lebih kasar atau tidak begitu. Cuman itu tidak relevan juga sama sekali untuk dibahas ya. Kenapa ya? Karena wajar seperti itu. Orang-orang yang seperti Felix Xiao itu harus ditahdzir, harus diberi pelajaran begitu ya, bahwa agama itu bukan sesuatu yang dengan enak, dengan bebas kamu itu bisa berbicara tentang hal itu. Apalagi ini di dalam hal furu'nya di dalam usul ya. Jadi aslul far'i usulnya furu'. Nah, ini yang menjadi permasalahan sensitif. Felix Xiao harusnya diam saja. Kita akan lihat dulu nih apa yang dibahas. Felix Xiao melontarkan narasi yang menggoda simpati publik. Iran dan Israel itu sekadar menjalankan kepentingan. Konflik ini hanya permainan dan perang-perangan yang pura-pura. Sejarah mencatat kedua negara ini dulu adalah sekutu. Nah, sebentar. Itu konteksnya ya, bahwa Felix Xiao ini mengatakan Iran dan Israel itu sekutu, perangnya itu cuman bercanda. Kemudian kalau tidak salah narasi yang serupa juga dikeluarkan sama Harry Pras ya. Kemudian saya baru tahu juga narasi yang sama dikeluarkan sama si Baikuni itu. Siapa itu? Nanti dilihat sama saya, namanya Rahmat Baikuni kalau tidak salah namanya itu, Rahmat Baikuni. Yang itu kan Syekh Imran Hussein wannabe itu kan. Membahas perkara akhir zaman. Nah, saya mau memberitahukan dulu perkara seperti ini ya. Masalah akhir zaman itu merupakan suatu perkara atau suatu hal yang memang dia itu secara isyarat
harus menjadi concern secara isyarat. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tatkala ditanya kapan kiamat itu terjadi, jawaban beliau itu bukan secara tentu menyebutkan kiamat itu kapan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il." Yang bertanya tidak lebih mengetahui daripada yang ditanya, begitu. Tapi kemudian malaikat Jibril itu meneruskan pertanyaannya, menjelaskan atau menanyakan, kalau begitu apa amarotnya, apa alamat-alamatnya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ menjelaskan alamatnya. Apakah ini menjadi pembahasan bagi para ulama? Jelas ya. Semua perkataan yang keluar dari lisan yang mulia itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti dibahas oleh para ulama. Cuman apakah itu menjadi pembahasan pokok, pembahasan utama di dalam agama? Tidak. Ya. Nah, kalau misalkan kamu sudah selesai pembahasan tentang iman, kamu sudah selesai pembahasan tentang Islam, kamu sudah selesai pembahasan tentang ihsan atau dalam hal yang lebih populer lagi disebut dengan tasawuf, baru kamu itu membicarakan tentang eskatologi, tentang akhir zaman. Nah, si Felix Xiao ini, si Rahmat Baikuni ini, si Harry Pras ini, dan kita masukkan sekalian ke dalam kolam di sini si guru gembul ini, mereka itu tadi ya, bahkan di dalam tajwid pun mungkin tidak lulus, begitu. Di dalam hal membaca Al-Fatihah saja misalkan, apakah mereka itu lulus atau tidak? Ya, nggak tahu, belum pernah ada yang ngecek mungkin ya. Kalau Rahmat Baikuni saya juga nggak tahu. Mungkin di antara mereka yang disebutkan tadi yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya yang bersangkutan itu Rahmat Baikuni. Cuman kalau misalkan kita melihat ya, rukun iman nih. Rukun iman itu sesuatu yang secara ilmu dia hampir hilang karena orang itu hanya bisa menyebutkan arkannya saja secara poin-poin. Dalam hal janganlah kita dulu membicarakan yang dalam-dalamnya ya. Misalkan untuk membahas hakikatul iman saja itu apa? Bagaimana misalkan membedakan antara iman dengan ilmu? Bagaimana membedakan antara iman, ilmu dan ma'rifah? Bagaimana membedakan antara iman, ilmu, ma'rifah dan yakin? Dan keyakinan dalam pengertian kepercayaan ya, jazm misalkan, apa bedanya? Mereka nggak bakalan tahu. Dan tatkala ini belum diketahui, padahal para ulama itu sudah memberikan tangga di dalam mempelajari agama, yaitu dimulai dari sesuatu yang paling mendasar, maka pada akhirnya kamu tidak akan mengetahui bagaimana agama ini difahami dari perkara yang paling mendasar. Nah, itu poin ya bagi mereka-mereka ini. Jadi mereka itu orang yang di dalam pembicaraannya, jangankan orang lain, diri mereka sendiri pun kalau misalkan berbicara atau ngobrol dengan orang-orang yang tahqiq di dalam bahasa, yang tahqiq di dalam istilah, tahqiq di sini dalam pengertian mereka itu selalu diteliti dulu. Jangan-jangan kamu tidak paham makna iman kalau kamu berbicara tentang iman. Jangan-jangan kamu tidak tahu makna Islam tatkala kamu berbicara tentang Islam. Misalkan begitu, jangan-jangan kamu tidak tahu perbedaan antara iman dan Islam dan ihsan. Itu mentadkik dan mentahkik semua perkataan yang keluar dari yang bersangkutan. Mereka ini belum pernah ada pada level ngobrol berbicara dengan orang-orang yang seperti itu. Pasti bakal menghindar itu, nggak mau. Karena mereka pun tahu kapasitas mereka itu di mana, tetapi mereka itu berani tatkala mereka melewati batas mereka gitu di dalam berbicara. Nah, maka dari itu pembacaan mereka terhadap data itu pasti akan acak-acakan. Pembacaan mereka terhadap data, pembacaan mereka terhadap Al-Quran pun akan acak-acakan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena salah satu pembahasan yang paling awal dibahas di dalam ilmu usuluddin atau di dalam ilmu kalam atau di dalam ilmu akidah, kalau kita sudah masuk ke dalam minimalnya level mutawasid pertengahan, kita akan membahas sumber-sumber pengetahuan. Jadi dari mana pengetahuan itu kita ambil dan bagaimana caranya, dan apa yang bisa disebut pengetahuan dan apa yang tidak. Misalkan nanti ada yang disebut dengan panca indera. Itu panca indera adalah salah satu cara bagaimana kita mendapatkan pengetahuan itu, dengan cara melihat, mendengar, merasa, meraba, dan mencium. Itu salah satu sumber. Kemudian sumber berikutnya seperti apa? Misalkan seperti akal, dengan cara berpikir. Meskipun kamu itu tidak pernah melihat orang yang menyusun kitab di belakang saya ini, tapi kamu
secara pasti punya kesimpulan, kitab di belakang saya ini pasti ada yang menyusun. Itu kesimpulan itu pasti ada. Ya, atau handphone yang kamu pegang meskipun kamu itu tidak pernah melihat orang yang mendesainnya, atau misalkan kamu itu tidak pernah melihat di hadapan kamu bahwa handphone kamu itu didesain atau dibuat, tapi kamu punya keyakinan secara pasti bahwa handphone kamu itu dibuat dan didesain. Nah, itu adalah pengetahuan yang didapatkan adanya desainer bagi handphone kamu itu adalah pengetahuan yang didapatkan dari berpikir. Adapun handphonenya adanya sedemikian adanya itu kamu dapatkan dari melihat, begitu. Nah, makanya ada beberapa sumber pengetahuan itu. Termasuk di dalamnya juga ada kabar mutawatir, dan bagaimana sesuatu ini bisa disebut sebagai kabar mutawatir, mana yang tidak. Sehingga apabila orang-orang misalkan abai terhadap sumber-sumber pengetahuan itu, padahal ini sudah memenuhi syarat untuk menjadi pengetahuan, maka dia disebut orang yang abai, orang yang ignorance. Orang yang ignorance ini kemudian tatkala dia itu tidak melihat fakta sebagaimana adanya, tidak melihat pengetahuan sebagaimana adanya, kemudian dia malah lebih percaya kepada konsep berpikirnya sendiri, yang mana kalau kita lihat sumber pemikiran itu jauh lebih lemah daripada fakta-fakta yang terpapar yang ada, maka mungkin itulah disebut sah, disebut sebagai orang yang culas. Nah, dalam hal ini Felix Xiao itu nanti sepakat saya itu dengan apa yang dikatakan oleh Gus Rumel Abbas, dan akan ada video, sudah tayang video yang lebih lama daripada ini, menunjukkan ketololannya Felix Xiao itu lebih dalam lagi. Itu lebih lama ya, belasan menit lah. Saya tidak mereaksi yang itu karena videonya baru rilis. Saya mereaksi yang ini saja, yang sebentar saja dari Gus Rumel Abbas itu akan terlihat sangat konyol ya. Siapa Felix Xiao itu, karena dia itu ya abai terhadap data. Saya ini dengan Gus Rumel Abbas belum pernah bertemu. Saya tidak memiliki nomor WA-nya. Saya tidak pernah meminta juga kepada siapapun untuk meminta nomor WhatsApp beliau, begitu. Mau sih. Mau sih berhubungan, insya Allah suatu saat pengen ketemu sama beliau itu. Saya tabaruk, ilmu beliau jauh di atas saya ya. Ketelitian beliau juga jauh di atas saya, keuletan beliau itu juga jauh di atas saya. Ulet sekali beliau itu orangnya. Saya nggak habis pikir itu bagaimana hidupnya beliau itu, kesibukannya bisa seperti ini, begitu. Itu luar biasa. Kalau saya repot ya, kerepotan. Kalau harus seteliti Gus Rumel Abbas ini, saya akan kerepotan, begitu. Nah, ini kita belum pernah bertemu, tetapi dalam banyak sekali hal kita itu sepakat. Dalam hal Ba'alwi kita sepakat, belum pernah janjian tuh, belum pernah ketemuan ya. Kemudian dalam hal dalam hal si Felix Xiao kita juga sepakat. Pemilihan diksi dan gaya menjelaskan saja yang berbeda. Beliau itu kan lebih kalem saja, begitu ya. Kalau saya kan lebih urakan. Ya, itu style saya. Senang saya dengan saya seperti itu. Nah, itu. Jadi yang dikatakan kalau kita kembali ke dalam pembahasan yang tadi, bahwa Felix Xiao ini mengatakan Iran sama Rusia kemarin itu mengatakan bestie. Kemudian sebetulnya nih ada kemungkinan lah katakan bahwa Iran dan Israel ini juga mereka bestie, yang mana di belakangnya itu bisa jadi ada satu dan dua hal yang tidak ditampakkan kepada kita. Ini adalah abai terhadap data-data yang ada. Itu yang coba dijelaskan oleh Gus Rumel Abbas sedari awal. Dan orang yang seperti itu, yang abai terhadap data, dia itu lebih percaya kepada apa yang ada di dalam pikiran mereka sendiri, begitu, daripada apa yang di dalam kenyataan. Dengan kata lain disebut delusional ya. Kita teruskan dulu nih. Tapi retorika itu runtuh di hadapan data keras yang sulit untuk dibantah. Rudal-rudal Iran itu kan benar-benar menembus wilayah Israel. Bukan rekayasa, tapi terekam dalam rilis resmi IDF dan diperkuat citra satelit Maxar yang memperlihatkan kerusakan di Tel Aviv dan Haifa. Serangan balasan Israel bahkan lebih brutal. Puluhan fasilitas militer dan nuklir di Iran ya dihancurkan dengan jejak kehancuran terdokumentasi jelas di lapangan. Jaringan proksi Iran seperti Hizbullah dan juga Hamas kehilangan lebih dari 70% kapasitas tempur mereka. Data ini bukan sekadar narasi, tapi hasil dari monitoring independen OSINT dan laporan Human Rights Watch. Nah, sebentar. Itu nanti masuknya apa? Itu nanti masuknya kepada kabar mutawatir. Apa sumbernya? Sumbernya itu apa yang bisa dilihat. Kamu apa nggak melihat begitu? Kalau di dalam Al-Quran itu kan dalam penglihatan ini ya, ada yang afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat begitu. Dan kemudian
Nah, itu kan penglihatan. Penglihatan itu dia jadi sumber pengetahuan. Cuman kalau dia tidak diolah, sumber pengetahuan akan berhenti di situ. Ya, jadi seperti tadi yang ditunjukkan tuh. Itu kan data-data yang diambil dari melihat ya, melihat dengan alat. Ya tadi citra satelit, kemudian sumber independen yang melaporkan bahwa kekuatan anu dan anu berkurang sekitar beberapa persen begitu. Malah sampai signifikan sampai 70% tadi sebagaimana dikatakan. Kemudian dari kedua belah pihak baik dari Iran ataupun dari Israel mewartakan kepada kita, memberikan kabar kepada kita dengan dengan gambaran ya yang miris kan sebagai kemanusiaan itu rusak di sana sini. Nah, kita melihat secara langsung, dengan kita melihat melalui layar, memang itu dua perkara yang berbeda. Ya, melihat secara langsung itu masa tidak percaya ya sama penglihatan sendiri begitu. Itu lebih kuat daripada melihat kepada layar. Tetapi karena kita ini sekarang sedang berada di dalam masanya dunia maya, maka apa-apa yang nampak dari layar itu kepada kita begitu, itu bisa menjadi sumber pengetahuan. Kenapa demikian? Karena ya kita sedang dalam masa itu. Jadi kalau misalkan kamu itu percaya kepada apa yang dikeluarkan oleh pihak Israel, tapi kamu tidak percaya dengan apa yang dikeluarkan oleh pihak Iran misalkan, itu ada sedikit kekacauan di dalam musalamat kita. Kalau misalkan kita itu sudah musalamat bahwa media itu bisa menjadi sumber bagi pengetahuan katakanlah begitu, maka dari sumber manapun kita terima itu sebagai data dulu. Nah makanya ada yang disebutkan tadi oleh Gus Rumel, ini ada lembaga-lembaga independen, yang mana lembaga-lembaga independen ini mengeluarkan data-data demikian dan demikian begitu. Dan ini kan concern seluruh dunia sudah seperti itu. Jadi kalau misalkan meskipun ya agak susah di akhir zaman ini, memang agak susah. Kenapa? Karena tidak pernah ada penyebaran informasi secepat ini. Tidak pernah ada penyebaran informasi secepat ini. Maka verifikasi orangnya kita tidak pernah memverifikasi, kemudian validitas medianya kita juga tidak pernah. Cuman di dalam bukan tidak pernah ya, dalam pengertian tidak seketat para ulama kita terdahulu, dalam pengertian bahwa kita tidak bisa cherry picking juga kan. Kenapa misalkan yang itu diterima yang ini tidak? Makanya semua data-data yang ada itu harus bisa sama kita disimpulkan sampai kita ini memiliki minimalnya ghalabatul dzan, sangkaan besar apa yang terjadi dan apa yang tidak terjadi begitu. Dan data-data yang dikeluarkan tadi itu valid, diakui oleh kedua belah pihak ya. Israel memang misalkan terlihat agak berbeda di dalam pewartaannya, di dalam pelaporannya, tetapi kan itu juga di cross check lagi tadi oleh media independen. Jadi tidak bisa kita itu dengan serta-merta hanya mengatakan ini adalah teori konspirasi dan lain sebagainya, karena terkadang ada konspirasi di balik kata konspirasi. Ini yang jadi masalah juga. Jadi penalaran kritis itu harus bisa kita lihat. Skeptis, iya. Kemudian membuka semua peluang dalam hal ini juga benar. Tetapi menerima semua data dengan standar yang sama, katakanlah demikian, sampai kita bisa memilah dan memilih mana yang terjadi, itu yang harus kita lakukan. Dan ini yang dilakukan oleh Gus Rumel Abbas di dalam semua perkara-perkara yang beliau lihat begitu. Yang saya katakan tadi, beliau itu jauh lebih teliti daripada saya. Saya emang nggak bakalan sanggup seperti itu. Nah itu dari apa yang bisa kita lihat ya. Nah nanti permasalahannya kan si Felix Xiao ini malah melihat data-data yang lebih jauh, yang tidak aktual begitu. Meskipun itu faktual, itu memang terjadi, tetapi sudah tidak aktual lagi, dan menarik semua yang terjadi ini ke masa lalu dengan narasi yang sama, yaitu Syiah adalah musuh. Saya tidak mendengar perkataan itu dari Felix Xiao ya, bukan Syiah adalah musuh Islam. Syiah itu tidak berhak mendapatkan simpati kita. Itu yang saya dapatkan dari Felix Xiao, yang mana itu sebetulnya berarti sudah mengeluarkan Syiah itu dari Islam. Ini yang menjadi masalah. Kalau kata Ade Armando itu berpikir itu sektarianisme. Yang mana saya tuh heran sebetulnya, kok orang seculas Ade Armando. Nah ini nanti saya katakan lagi ya, si Ade Armando ini culas juga orangnya. Tapi kan kemarin tuh orangnya hebat-hebat ya yang di iNews itu. Siapa? Islah Bahrawi, kemudian Abu Janda, kemudian Ade Armando, kemudian ada Ulil Absor di situ ya. Ada Rocky Gerung. Itu hampir senada lah semuanya. Yang agak ada percekcokan itu kan antara ibu-ibu itu, nggak tahu ibu siapa namanya, sama Abu Janda. Ini kan ada cekcok, itu pun sebetulnya datanya sama. Cuman cara membaca datanya yang berbeda. Itu yang dilihat, yang mana ya ibu-ibu itu sedikit banyak melihat dari segi syariat ya, entah beliau itu
Sadar atau tidak kalau si Abu Janda kan tidak melihat hal itu sama sekali. Ini kan sepakat semuanya itu ya. Kalau Rocky Gerung tidak mengatakan sepakat, cuman dia pun sebetulnya tidak membantah apa yang dikatakan sama Abu Janda mengenai Felix Xiao itu. Dalam pengertian orang-orang yang memang dari awal kumpulannya itu data, itu tidak akan berkata setolol Felix Xiao itu, nggak bakalan ya. Seculas Felix Xiao itu tidak akan sampai berkata seperti itu, karena itu adalah apa ya, yang hanya memberikan sektarianisme. Dan saya tidak mengatakan bahwa mereka itu orang-orang yang menjadikan semua yang keluar dari perkataan mereka itu benar, tidak ya. Kita harus selektif juga. Orang salah itu nggak bakal selamanya salah, kalau orang benar itu nggak bakal selamanya benar, begitu. Jika mereka memang sekutu rahasia, mengapa justru ada penghancuran sistematis yang dilakukan oleh Israel? Kasus pembunuhan ilmuwan Iran seperti Mohsin Fakhrizadeh adalah puncaknya. Penyelidikan Amnesty International dan dokumen pengadilan menegaskan peran Mossad di balik operasi ini. Permusuhan terbuka, korban yang sangat nyata, miliaran dolar kerusakan, semuanya itu ada di depan mata. Pertanyaannya, jika konflik ini sekadar kepentingan, mengapa darah tetap mengalir dan puing-puing masih berserakan? Saat opini viral itu lebih dipercaya daripada data, siapa yang menanggung beban dusta itu? Kalian perlu memeriksa fakta sebelum ikut menyebarkan konten dari Felix Xiao. Kebenaran itu tidak boleh dimanipulasi oleh orang culas seperti Felix Xiao. Oke. Itu apa yang dilaksanakan ya, yang dikatakan begitu. Jadi data-data itu tidak bisa dimanipulasi oleh orang culas seperti Felix Xiao. Ini nanti saya mungkin akan agak lama ya membicarakan si culas ini. Orang-orang itu mengatakan, oh sudah banyak apanya, sudah banyak jasanya apa dan lain sebagainya. Itu tidak saya nafikan sama sekali ya. Ada orang yang mendapatkan pencerahan oleh Felix Xiao, itu kita sangat bersyukur, alhamdulillah. Cuman orang seperti ini juga memberikan dampak bahaya yang luar biasa juga. Jadi kamu mau melihat dari segi apa begitu? Kamu mau melihat dari segi usul. Mungkin orang yang secara tidak sadar ya dikeluarkan dari agama oleh Felix Xiao itu lebih banyak daripada yang dimasukkan kepada agama. Itu pun sebetulnya tidak ada orang masuk Islam gara-gara seseorang, itu tidak ada. Ya, dalam pengertian bahwa dari awal Nabi Muhammad SAW itu dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa mengislamkan orang. Sedari awal itu. Makanya kalau kita musalamah dengan kita sepakat dengan sejarah populer ya bahwa paman beliau saja tidak sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat begitu. Mau bagaimana? Nggak bisa, karena memang sedari awal orang itu dia membaca, dia terbuka, kemudian dia meminta untuk ditalkin, meminta untuk disyahadati. Kalau itu ya memang banyak terjadi. Dan saya juga tidak menafikan mungkin Felix Xiao ini menjadi jalan bagi Islamnya seseorang. Betul itu. Mau gimana lagi, itu kan makanya ini nggak bisa kita itu jadi orang-orang yang masuk Islam sama Felix Xiao itu ternyata hanya hoax saja. Itu hanya untuk membentuk pencitraan bahwa Felix Xiao ini orang yang katakanlah ya banyak sekali mengislamkan orang-orang yang nonis begitu, yang non Islam. Nggak bisa juga seperti itu ya. Kita datanya kok yang kita melihat ada beberapa orang masuk Islam di hadapan Felix Xiao, di hadapan yang bersangkutan. Saya saja di saya pribadi ini merasakan banyak sekali manfaat dari apa yang dia katakan begitu. Banyak manfaatnya dari apa yang bersangkutan ini katakan. Kemudian sekarang daya manfaat yang dikeluarkan oleh Felix Xiao dan daya rusak yang dikeluarkan oleh Felix Xiao ini, kemudian kita timbang mana yang yang lebih besar begitu. Ekspertis saya di dalam ilmu kalam, saya melihat dari segi ilmu kalam bisa jadi daya rusaknya ini lebih besar. Saya katakan bisa jadi begitu. Saya juga tidak melihat data secara konkret begitu ya. Cuman dilihat dari bagaimana fans boynya Bang Felix ini bereaksi tatkala pujaan mereka ini katakanlah dihujat ya. Saya menerima kalau saya mengatakan bukan saya menghujat Felix Xiao, saya menerima, memang itu yang saya lakukan gitu. Kenapa? Karena yang bersangkutan ini pantas untuk dihujat ya. Oh, Ustadz merendahkan Felix Xiao. Iya, memang mau apa? Memang benar saya merendahkan. Merendahkan apa? Merendahkan dia dari makom, dari tempat yang dia tidak layak untuk mendapatkannya. Ya, ini kamu kalau misalkan ada waktu suatu saat atau suatu hari nanti baca bab Ghosob ya. Bab Ghosob itu dibacalah. Dalam hal ini ya, dalam hal perang Israel dan Iran ini, atau misalkan nanti di dalam konflik Gaza dengan Palestina misalkan, itu ada orang yang lebih berhak untuk didengarkan. Misalkan yang saya lihat itu yang betul-betul concern begitu ya. Siapa? Muhammad Hussein Gaza itu ya. Beliau itu lebih layak didengarkan daripada Felix Xiao itu. Lebih layak didengarkan. Kemudian di dalam pengumpulan data, di dalam
pengumpulan data, di dalam kecermatan membaca data, Gus Rumel Abbas ini lebih layak didengarkan daripada Felix Xiao. Kemudian di dalam furu misalkan, bagaimana cara memahami sektarianisme di dalam Islam. Ya saya mau ngaku aja begini ya, saya itu lebih layak didengarkan daripada Felix Xiao begitu. Kalau kamu nggak menerima itu, tuh Habib Ali tanya beliau itu jauh lebih kredibel daripada si Felix Xiao ini. Kalau kamu mau bicara dongeng-dongeng ya, dalam pengertian apa ya, mau membicarakan sains populer begitu, sains populer yang dicocokologi dengan Islam, kamu agak cocok lah dengar siapa Felix Xiao itu. Tidak untuk belajar sains modernnya, tidak untuk belajar sains populernya, tidak. Ya, tapi yang dicocok-cocokin untuk dongeng pengantar tidur itu Felix Xiao cocok tuh untuk apa namanya didengarkan begitu. Atau kamu butuh hiburan yang sedikit banyak memiliki ada manfaat, ya ada hikmahnya buat kamu. Dengerin Felix Xiao itu cocok begitu. Jadi tempatkan orang itu pada tempatnya, ya posisikan orang itu pada posisinya. Nah ini yang kita khawatirkan, bahwa dampak destruktifnya Felix Xiao itu lebih besar daripada dampak positifnya, dan dia itu sudah tidak layak dikatakan lagi sebagai seorang mu'allaf. Dan kalau kamu ini mau berada pada posisi sebagaimana kamu sekarang dianggap ustadz, perkataannya itu didengarkan, kamu harus bertanggung jawab atas apa-apa yang kamu keluarkan, hai Felix Xiao begitu. Dan itu bukan hal yang kecil, karena apabila tidak demikian maka kamu itu sudah ghosob, itu sudah ghosob. Makanya saya itu selalu bilang kepada audiens ya, beberapa kali saya bilang, kalau kalian itu sudah mendapatkan misalkan faidah dari Habib Ali, bisa mendapatkan faidah dari perkataan beliau, Anda itu sudah tidak perlu lagi mendengarkan ucapan saya. Udah, ucapan saya skip saja ya. Saya nggak mau gosok. Kalau misalkan Habib Ali terlalu tinggi, bolehlah dengar sama saya, bolehlah begitu. Kalau misalkan apa namanya bisa mengambil manfaat dari Habib Ali, beliau saja. Saya nggak mau gosok makomnya orang begitu. Ya, nggak boleh itu. Dalam hal fikih misalkan Gus Awa itu alam daripada saya, dengarkan beliau dalam hal fikih. Saya mungkin beberapa kali akan berpendapat di dalam hal fikih, cuman tatkala bertentangan misalkan dengan Gus Abdul Wahab Ahmad, kemudian dengan Habib Habib Fahri Emil Habib ya, dengan beliau itu alam, lebih paham fikihnya daripada saya. Kemudian kalau misalkan sekali-kali saya itu membaca tentang geopolitik, itu berbeda misalkan nanti dengan Gus Rumel Abbas, ambil beliau alam daripada saya dalam hal nasab, hampir dalam semua perkara itu beliau alam, Gus Rumel Abbas itu. Ya begitulah, saya nggak mau ngambil makom orang begitu ya. Cuman kalau sedikit banyak misalkan ada manfaat dari apa yang saya bahas, ini tidak beliau ini bahas, silahkan teruskan begitu. Itu mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita bisa menempatkan orang di dalam posisinya, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang menggosok posisi orang lain. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.